Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 penugasan mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia yang beranggotakan Hairunisa, Jaro Atinabila, Seska Dwi Arindi, dan Sefian Eza Nurhidayat. Di sini kami akan membawakan materi tentang vokal, semivokal, diftong, dan asimilasi fonetis. Simak terus videonya ya. Yang pertama ada vokal atau vokoid. Vokal berasal dari bahasa Latin vocalis yang berarti berbicara atau bersuara. Vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan getaran pita suara dan tanpa penyempitan atau hambatan dan saluran suara di atas glotis. Vokal merupakan istilah tentang bunyi dan huruf hidup yang dihasilkan oleh suara manusia. Haier menyatakan vokoid atau vokal adalah jenis bunyi bahasa yang dihasilkan oleh arus ujar dan keluar dari glotis, tidak mendapat hambatan dari alat ucap, melainkan hanya diganggu oleh posisi lidah. Kualitas vokal umumnya ditentukan oleh 3 hal, yakni yang pertama ada bulat hamparannya bentuk bibir, yang kedua ada atas bawah lidah, dan yang ketiga ada maju mundurnya lidah. Lalu, berdasarkan tinggi rendahnya lidah, vokal dapat dibedakan atas, vokal tinggi atau atas, yaitu vokal yang dibentuk apabila rahang bawah merapat ke rahang atas. Contoh bunyinya ada I dan U. Lalu vokal madya atau tengah. Vokal madya atau tengah yaitu vokal yang dibentuk apabila rahang bawah menjauh sedikit dari rahang atas. Contoh bunyinya ada E dan O. Lalu yang ketiga ada vokal rendah atau tengah yang dibentuk apabila rahang bawah diundurkan lagi sejauh-jauhnya. Contoh bunyinya ada A. Lalu berdasarkan bagian lidah yang bergerak atau maju mundurnya lidah, vokal dapat dibedakan atas. Yang pertama ada vokal depan, yakni vokal yang dihasilkan oleh gerakan turun naiknya lidah bagian depan, seperti bunyi I, E, dan A. Lalu yang kedua ada vokal tengah, yakni vokal yang dihasilkan oleh gerakan lidah bagian tengah, misalnya bunyi E. Lalu yang ketiga ada vokal belakang, yakni vokal yang dihasilkan oleh gerakan turun naiknya lidah bagian belakang atau pangkal lidah, seperti bunyi U dan O. Lalu berdasarkan bentuk bibir sewaktu vokal diucapkan, vokal dibedakan atas vokal bulat, yakni vokal diucapkan dengan bentuk bibir bulat. Bentuk bibir bulat bisa terbuka atau tertutup. Jika terbuka, vokal itu diucapkan dengan posisi bibir terbuka bulat atau open rounded, misalnya vokal U dan O. Lalu yang kedua ada vokal tak bulat, yakni vokal yang diucapkan dengan bentuk bibir tidak bulat atau terbentang lebar, misalnya ada vokal A, I, E, dan E. Yang selanjutnya, jenis vokal berdasarkan lamanya pengucapan vokal dengan mempertahankan posisi alat-alat bicara yang sama. Dibagi menjadi 2 jenis, yaitu 1. Vokal panjang, 2. Vokal pendek. Contoh dari vokal panjang dan vokal pendek dapat dibedakan dari penulisannya. Kemudian yang berikutnya, jenis vokal berdasarkan peranan rongga hidung. Dibagi menjadi 2 jenis, yaitu vokal sengau atau nasal dan vokal mulut atau oral. Kemudian yang selanjutnya adalah semivokal. Semivokal adalah bunyi bahasa yang mempunyai ciri vokal maupun konsonan, mempunyai sedikit geseran, dan tidak muncul sebagai inti suku kata. Semivokal atau vokal non-suku kata adalah vokal yang membentuk suku kata diftong dengan vokal penuh. Artinya, mereka seperti suara vokal yang tidak membentuk isi dari suku kata. Mereka bukan bidang yang paling menonjol dari suku kata. Semivokal berbeda dengan konsonan hampiran yang lebih kurang mirip, tapi artikulasi lebih tertutup daripada vokal atau semivokal dan bersifat sebagai konsonan. Konsep semivokal dan konsonan hampiran
sering digunakan secara bergantian. Dalam penggunaan ini, semivokal didefinisikan sebagai konsonan hampiran yang berdasarkan fonetis pada vokal tertutup khusus. Contohnya, J berdasarkan dengan I, W berdasarkan dengan U, dan sebagainya. Nah, terdapat catatan pada semivokal, yaitu bunyi W yang tadi adalah bunyi W yang bundar. Artinya, W yang labial. Akan tetapi, bunyi W itu dapat diartikulasikan juga sebagai labiodental. Artinya, bibir bawah didekatkan pada gigi atas, tetapi tidak sedemikian dekat sehingga menjadi bunyi V. Maka dari itu, bunyi W yang labiodental juga dipandang sebagai semivokal. Ada baiknya jika melatih artikulasi itu karena dalam bahasa Indonesia bunyi W bundar itu selalu labial. Sehingga belum biasa akan W yang labiodental yang disebutkan di atas. Kemudian selanjutnya ada diftong. Diftong menurut Alwi dan kawan-kawan pada tahun 2003 pada halaman 27 memiliki pengertian diftong merupakan gabungan bunyi dalam satu suku kata tetapi yang digabungkan adalah vokal dengan W atau Y. Jadi, au pada kalau dan harimau untuk kata kalau dan harimau adalah diftong. Tetapi au pada mau dan bau untuk kata mau dan bau bukan merupakan diftong. Diftong adalah dua vokal yang berurutan yang diucapkan dalam satu hembusan nafas atau denyutan nafas. Pada waktu pengucapannya ditandai oleh perubahan gerak lidah dan yang berfungsi sebagai inti suku kata. Nah, disebut diftong atau vokal rangkap karena posisi lidah ketika memproduksi bunyi ini pada bagian awalnya dan pada bagian akhirnya tidak sama. Ketidaksamaan itu menyangkut tinggi rendahnya lidah, bagian lidah yang bergerak, dan strukturnya. Namun, yang dihasilkan bukan dua buah bunyi, melainkan hanya sebuah bunyi karena berada dalam satu silabel. Contoh diftong dalam bahasa Indonesia adalah au, seperti terdapat pada kata harimau dan kerbau. Contoh lain yaitu bunyi ai, seperti terdapat pada kata cukai dan landai. Apabila ada dua buah vokal berturutan, namun yang pertama terletak pada suku kata yang berlainan dari yang kedua, maka di situ tidak ada diftong. Jadi, vokal au dan ai pada kata seperti bau dan lain itu bukan diftong. Diftong sering dibedakan berdasarkan letak atau posisi unsur-unsurnya, sehingga dibedakan adanya diftong naik dan diftong turun. Disebut diftong naik karena bunyi pertama posisinya lebih rendah dari posisi bunyi yang kedua. Sebaliknya, disebut diftong turun karena posisi bunyi pertama lebih tinggi dari posisi bunyi yang kedua. Dalam bahasa Indonesia hanya ada diftong naik. Dapat dilihat pada gambar bagan diftong bahasa Indonesia. Nah, mengenai jenis diftong ini ada konsep yang berlainan. Diftong naik atau diftong turun bukan ditentukan berdasarkan posisi lidah, melainkan didasarkan atas kenyaringan atau sonoritas bunyi itu. Kalau sonoritasnya terletak di muka atau pada unsur yang pertama, maka dinamakan diftong turun. Kalau sonoritas terletak pada unsur kedua, maka namanya diftong naik. Umpamanya, kalau bunyi ai pada kata Indonesia landai, sonoritasnya terletak pada unsur pertama. Karena itu, bunyi ai dalam bahasa Indonesia termasuk diftong turun. Dalam bahasa Perancis, kata moi
yang dilafalkan mwa, sonoritasnya terletak pada unsur kedua. Jadi, pada kata itu terdapat diftong naik. Kemudian selanjutnya ada asimilasi fonetis. Ada beberapa pengertian asimilasi. Menurut bahan ajar fonologi, asimilasi ialah saling pengaruh yang terjadi antara bunyi yang berdampingan, bunyi kontigu, atau antara yang berdekatan tetapi dengan bunyi lain di antaranya dalam ujaran, bunyi diskret. Kemudian menurut Masnur Muslik, asimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang tidak sama menjadi bunyi yang sama atau yang hampir sama. Hal ini terjadi karena bunyi-bunyi bahasa itu diucapkan secara berurutan sehingga berpotensi untuk saling mempengaruhi atau dipengaruhi. Nah, ada beberapa pengaruh pada asimilasi. Yang pertama, jika bunyi yang diasimilasikan terletak sesudah bunyi yang mengasimilasikan disebut asimilasi progresif. Lalu, jika bunyi yang diasimilasikan terletak sebelum bunyi yang mengasimilasikan, maka disebut dengan asimilasi regresif. Dan jika kedua bunyi saling mengasimilasikan sehingga menimbulkan bunyi baru disebut asimilasi resiprokal. Kemudian ada pendapat menurut Abdul tahun 2007 halaman 132. Asimilasi adalah peristiwa perubahan sebuah bunyi menjadi bunyi yang lain akibat dari bunyi yang ada di lingkungannya, sehingga bunyi itu menjadi sama atau mempunyai ciri-ciri yang sama dengan bunyi yang mempengaruhinya. Kemudian menurut Hari Murti Kridalaksana 2001 halaman 18, asimilasi adalah proses perubahan bunyi yang mengakibatkannya mirip atau sama dengan bunyi lain di dekatnya. Lalu menurut Parera 1985 halaman 33, ialah saling pengaruh dan terjadi antara bunyi berdampingan atau bunyi kontigu, atau antara yang berdekatan tetapi dengan bunyi lain di antaranya dalam ujaran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa asimilasi adalah proses perubahan bunyi yang dipengaruhi oleh lingkungannya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Berikut adalah pengklasifikasian asimilasi. A. Menurut perubahan fonemnya. Asimilasi dibedakan menjadi 1. Asimilasi fonetis. Asimilasi fonetis yaitu penyesuaian bunyi dengan bunyi yang lain, tetapi dengan mempertahankan fonem yang sama, menurut Parera. Berdasarkan pemaparan tersebut, dalam asimilasi fonetis tidak terjadi perubahan fonem, melainkan yang berubah ialah pengucapan tanpa mengubah identitas fonem. Contoh, dalam bahasa Simalungun, donghon menjadi dokon yang artinya adalah katakan. Ompung menjadi opung artinya nenek. Perubahan itu hanya terjadi di dalam pengucapan. Yang kedua, asimilasi fonemis. Pada asimilasi fonemis terjadi penyamaan bunyi yang disertai dengan perubahan identitas fonem. Perubahan identitas fonem terjadi karena adanya pengaruh yang dominan suatu fonem terhadap fonem lain yang letaknya berdekatan. Contoh dalam bahasa Inggris, an kita tambahkan dengan kata breakable yang artinya adalah pecah, menjadi unbreakable artinya adalah tidak bisa terpecahkan. Kata unbreakable terjadi perubahan dan penyamaan fonem secara total, sebab fonem n atau dental berubah total menjadi fonem m atau bilabial. Kemudian yang B, asimilasi dapat dibagi berdasarkan beberapa segi, yaitu 1. Berdasarkan tempat dari fonem yang diasimilasikan. Satu kecil, asimilasi progresif. Asimilasi progresif atau perseveratif adalah pengaruh itu bergerak dari kiri ke kanan atau ke depan, menurut Roger West. Bila bunyi yang diasimilasikan terletak sesudah bunyi yang diasimilasikan. Contohnya, dalam Latin kuno, colis. Dalam bentuk ini, fonem N diasimilasikan dengan fonem L yang mendahulunya. Kemudian, dua kecil,
asimilasi regresif. Asimilasi regresif atau anticipatory adalah pengaruh itu dari kanan ke kiri atau ke belakang, menurut Roger Les. Bila bunyi yang diasimilasikan mendahului bunyi yang mengasimilasi. Contohnya, assimilation sama dengan jadinya, jadi asimilasi atau asimilasi. In, kita tambahkan moral, immoral. Kemudian yang kedua berdasarkan sifat asimilasi. Satu kecil asimilasi total, yaitu bila dua fonem yang disamakan itu dijadikan serupa. Contoh, assimilation, asimilasi. Kemudian in, kita tambahkan moral, immoral. Kemudian dua kecil asimilasi parsial, yaitu bila kedua fonem yang digunakan itu hanya disamakan sebagian saja. Contohnya, in, kita tambahkan perfect, jadinya imperfect atau imperfect. In, kita tambahkan part, jadinya import. Untuk pembahasan berikutnya yaitu mengenai proses asimilasi. Dalam buku Katamba dijelaskan adanya 6 proses asimilasi, yakni 1. Palatalisasi adalah munculnya bunyi palatal pada suatu kata. Contoh dalam bahasa Indonesia, munculnya bunyi palatal n pada kata mencari menjadi mencari, menjual menjadi menjual. Yang kedua, labialisasi adalah munculnya bunyi labial pada suatu kata. Contohnya dalam bahasa Indonesia, munculnya bunyi palatal w pada kata dua menjadi dua menjadi dua. Kemudian yang ketiga, ada asimilasi bunyi, adalah penyesuaian bunyi berdasarkan lingkungan. Contoh dalam afiksasi atau penjamakan dalam bahasa Inggris, penggunaan is dan s. Cookies menjadi cookies, grapes menjadi grapes. Yang keempat yaitu asimilasi tempat artikulasi, yaitu penyamaan bunyi pada daerah artikulasi. Contoh, pebaca menjadi pembaca, pencuri menjadi pencuri, pegali menjadi penggali. Nah, yang kelima ada asimilasi cara artikulasi. Adanya penyamaan bunyi akibat pengaruh cara artikulasinya. Contoh dalam bahasa Inggris, illegal menjadi illegal, irrational menjadi irrational. Yang keenam ada nasalisasi, adalah munculnya bunyi nasal m, n, eng, dan eng pada suatu kata. Contoh, membeli menjadi membeli, mendengar menjadi mendengar, menanam menjadi menanam. Baik teman-teman, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Untuk kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Buah durian dibungkus daun sirih. Cukup sekian dan terima kasih.